Pernah kebayang nggak sih apa jadinya ekonomi dunia kalau amit-amit ya Perang Dunia Ketiga pecah besok? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan bedal sebuah skenario yang jujur aja cukup mengerikan tapi sangat mungkin terjadi. Kita akan lihat gimana sistem global yang super terhubung yang kita pakai setiap hari ini bisa loh ambruk total dan bukan dalam hitungan tahun atau bulan tapi cuma dalam hitungan jam. Oke, sebelum kita lanjut, kita harus paham dulu bedanya dunia sekarang sama zaman dulu. Waktu Perang Dunia Kedua, ekonomi itu basisnya industri nasional serba fisik. Nah sekarang, dunia kita itu beroperasi di atas sistem yang hiper terhubung, global, dan sepenuhnya digital. Justru perbedaan inilah yang jadi kunci masalahnya. Dan ini inti dari pembahasan kita kali ini. Nah, ini dia peta kehancurannya. Anggap aja ini kayak barisan domino yang udah siap jatuh. Kita mulai dari konsep dunia yang hiper terhubung, yang kemudian memicu kehancuran pasar finansial, terus melumpuhkan rantai pasok, menghancurkan sistem uang, sampai puncaknya krisis kemanusiaan total. Satu domino jatuh, yang lain pasti ngikutin. Oke, kita mulai dari fondasinya ya. Konektivitas global yang kita nikmatin sekarang ini bisa pesan barang dari ujung dunia dan nyampe dalam beberapa hari. Itu kan kayak keajaiban di masa damai. Tapi disinilah ironisnya, kekuatan kita di masa damai justru jadi kelemahan paling fatal di masa perang. Jadi, apa sih sebenarnya hiperkonektivitas itu? Gampangnya gini deh, sekarang tuh udah nggak ada lagi yang namanya ekonomi lokal atau nasional yang bisa berdiri sendiri. Semuanya itu saling terkait. Mulai dari chip di ponsel kamu yang komponennya datang dari puluhan negara, sampai sistem bank yang nyambung ke seluruh dunia. Di sistem kayak gini, satu guncangan kecil di satu tempat bisa menjalar dan meruntuhkan semuanya. Dan domino pertama yang bakal jatuh dan yang paling cepat adalah pasar keuangan. Ini bukan lagi soal orang panik teriak-teriak di lantai bursa ya. Ini soal algoritma komputer yang bereaksi dalam hitungan mikrodetik, lebih cepat dari kedipan mata kita. Lihat deh betapa cepatnya semua ini bisa terjadi. Begitu perang diumumkan, boom, algoritma-algoritma ini langsung bergerak. Mereka kan nggak punya rasa takut, nggak punya ragu. Perintahnya cuma satu, jual. Cuma dalam 15 menit, bursa saham di seluruh dunia terpaksa menghentikan perdagangan berkali-kali cuma buat menahan kehancuran total. Kepanikan menyebar kayak api. Dan di akhir hari pertama, udah sistem keuangan global lumpuh total. Skala kehancurannya itu bener-bener nggak kebayang. Kita ngomongin pasar saham utama dunia anjlok lebih dari 20% cuma dalam hitungan menit. Nilai triliunan dolar itu nguap gitu aja. Hilang bahkan sebelum otak kita sempat sadar apa yang lagi terjadi. Di tengah kekacauan ini, orang udah nggak percaya lagi sama angka di layar. Mereka butuh sesuatu yang nyata, yang bisa dipegang. Inilah yang memicu pelarian ke aset aman. Uang tunai mungkin laku untuk sesaat, tapi semua orang tahu hiperinflasi bakal datang. Ujung-ujungnya, cuma aset fisik kayak emas yang dianggap uang beneran. Oke, dari keruntuhan digital, sekarang kita pindah ke dampaknya di dunia nyata. Karena hancurnya pasar keuangan itu bukan cuma angka di monitor, ada konsekuensi fisik yang brutal yang bisa melumpuhkan pergerakan barang dan energi. Dua hal yang jadi denyut nadi peradaban kita. Biar gampang bayanginnya, lihat aja benda yang mungkin lagi kamu pegang sekarang. Satu iPhone aja itu butuh jaringan pasokan dari 43 negara yang berbeda. Ini kayak sebuah ain tenun global yang rumit banget. Kalau satu benang aja putus, seluruh kainnya bakal rusak berantakan. Nah, hal kayak gini nih yang nggak pernah terjadi di tahun 1940-an. Coba bayangin, jalur-jalur pelayaran utama ini, urat nadi perdagangan dunia, tiba-tiba diblokir atau dipasangi ranjau. Seketika, asuransi pelayaran nggak akan berlaku lagi. Nggak ada perusahaan yang mau ambil risiko. Dan dalam sekejap, hampir semua perdagangan lewat laut di seluruh dunia berhenti total. Dan kalau kita ngomongin titik lemah, nggak ada yang lebih kritis dari ini. Taiwan. Mereka bukan cuma bikin banyak chip, tapi mereka bikin hampir semua chip tercanggih di dunia, 90%. Chip ini adalah otaknya semua barang modern, dari mobil sampai mesin kopi di rumah. Konsekuensinya udah jelas banget. Kalau pasokan dari Taiwan putus, pabrik-pabrik di seluruh dunia bakal berhenti beroperasi. Bukan melambat ya, tapi berhenti total. Nggak ada mobil baru, nggak ada ponsel, nggak ada server buat internet, bahkan alat medis canggih pun nggak bisa dibikin. Ekonomi modern langsung macet. Lalu, krisis energi. Harga minyak bakal meroket gila-gilaan. Ini bukan cuma soal bensin jadi mahal.
Ini artinya pemerintah bakal melakukan pemadaman bergilir buat hemat daya. Pabrik-pabrik besar, pembuat baja, pupuk, mobil, bakal dipaksa tutup supaya listriknya bisa dipakai untuk militer dan rumah sakit. Pasar udah hancur, barang gak bisa bergerak. Domino berikutnya yang jatuh adalah sesuatu yang jauh lebih mendasar. Konsep uang itu sendiri. Saat kepercayaan pada sistem udah lenyap, mata uang yang kita kenal sekarang juga bakal ikut lenyap. Gini cara kerjanya. Sebagian besar transaksi internasional sekarang itu pakai sistem namanya SWIFT. Nah, dalam perang, SWIFT ini bakal jadi senjata. Blok Barat bakal memutus akses musuhnya. Sebagai balasan, Blok Timur bakal pakai sistem mereka sendiri, kayak CHIPS punya Tiongkok. Hasilnya, dua sistem keuangan yang terpisah dan gak bisa nyambung. Perdagangan antar blok musuh pun selesai. Terus, gimana ceritanya uang bisa jadi gak berharga? Prosesnya sebenarnya simpel banget. Pertama, pemerintah butuh duit banyak banget buat perang. Jadi mereka nerbitin surat utang. Kedua, karena nggak ada yang mau beli, bank sentral disuruh nyetak uang baru. Ketiga, masyarakat ngelihat ini dan sadar, nilai uang mereka terus-terusan turun. Kepercayaan hilang, dan langkah terakhir, boom, hiperinflasi meledak. Semua tabungan, dana pensiun, nilainya hilang dalam semalam. Dan sekarang kita sampai di bagian yang paling menakutkan. Di mana krisis ekonomi ini bukan lagi sekedar berita di TV, tapi jadi kenyataan pahit di depan rumah kita semua. Kelaparan massal dan kegelapan digital. Krisis pangan ini bakal terjadi dengan cepat dan sistematis. Pertama, perang bikin ekspor pupuk berhenti. Tanpa pupuk, hasil panen dunia bisa anjlok sampai 50%. Kedua, negara yang masih punya makanan bakal panik dan melarang semua ekspor buat melindungi rakyatnya sendiri. Hasil akhirnya, negara-negara yang bergantung sama impor makanan bakal menghadapi kelaparan massal hanya dalam 3 bulan. Barengan sama krisis di dunia nyata, perang lain terjadi di dunia maya. Target pertamanya adalah fondasi ekonomi kita, data perbankan. Para peratas yang didukung negara akan mencoba melakukan sesuatu yang nggak kebayang, menghapus catatan siapa punya uang berapa dan siapa utang ke siapa. Target berikutnya lebih fisik. Mungkin banyak yang nggak sadar, tapi 99% lalu lintas internet global kita itu lewat segelintir kabel tipis di dasar laut. Kabel-kabel ini rapuh banget dan jadi target yang sangat gampang buat kapal selam atau drone bawah air. Dan inilah pukulan terakhirnya. Data bank hilang, kabel internet putus. Ekonomi digital yang kita bangun selama 30 tahun terakhir musnah. Nggak ada lagi mobile banking, nggak ada belanja online, bahkan koneksi internet antar benua pun mati. Kita dipaksa mundur ke zaman kertas dan pulpen. Jadi, setelah semua domino ini jatuh, dunia macam apa yang akan kita hadapi? Ini bukan resesi atau depresi biasa. Ini adalah the Great Reset yang sesungguhnya. Sebuah pengaturan ulang peradaban ke kondisi yang jauh lebih brutal dan terisolasi. Beginilah kira-kira dunia baru itu. Globalisasi udah mati. Tiap negara terpaksa mandiri. Kelas menengah, pilar masyarakat modern, bakal musnah karena hiperinflasi. Pemerintah akan mengambil alih kendali penuh, menentukan siapa dapat apa dan berapa banyak. Dan yang paling penting diingat, dalam skenario ini nggak ada pemenang. Pihak yang menang sekalipun bakal mewarisi sebuah planet yang bangkrut dan kelaparan. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan yang bikin merinding. Di dunia yang sengaja kita desain supaya saling terhubung ini, apakah kehancuran total memang satu-satunya hasil akhir yang mungkin dari sebuah perang global? Ini adalah pemikiran yang benar-benar menyoroti betapa rapuhnya peradaban modern yang kita kira sudah begitu kokoh.